Wabarakatuh. Saya akan membuat sesi khusus untuk review. Kita temukan satu studi kasus ya, membuat satu aplikasi sederhana untuk mereview beberapa materi-materi yang terkait objek ya, atau membuat objek termasuk atribut atau field, termasuk mereview metode ya. Nanti kita akan buat create employee setup. Nah, jadi apa itu aplikasinya? Nah, rekan-rekan perhatikan ya. Jadi sebenarnya mungkin ini belum saya bahas detail meskipun beberapa kali saya mention bahwa ini itu objek gitu. Kita sedang membuat objek, ini itu metode. Nah, kita akan coba nanti bikin ya. Kita akan coba bikin aplikasi sederhana menggunakan Java itu untuk menghitung berapa gajinya karyawan itu termasuk menampilkan data karyawan tersebut. Nah, kalau kita bicaranya objek ya, objek itu berarti kalau dalam kasus ini siapa yang siapa yang jadi objeknya? Otomatis yang akan jadi objeknya adalah si karyawan. Jadi si karyawan ini apa yang akan kita lakukan terhadap si karyawan ini? Kita harus menghitung gajinya, kemudian kita akan memasukkan datanya dia, termasuk kita perlu untuk menampilkan datanya si karyawan tersebut. Berarti dalam kasus ini siapa objektifnya atau siapa objeknya, maka objeknya adalah si karyawan ini. Nah, kita akan coba menuliskan dalam menuliskan di dalam program bagaimana kita membuat objek si karyawan ini dengan ada beberapa metode-metode yang kita masukkan ya, seperti ini kurang lebih ilustrasinya sebelum kita membuat aplikasi tersebut. Ini saya ambil dari scienceeasy.com. Misalkan ini adalah orang. Nah, propertinya dia ya atau atributnya dia itu kurang lebih seperti ini nih ya. Black hair misalkan, matanya merah, matanya hitam rambutnya, kemudian hitam matanya, kulitnya putih dan sekian-sekian. Nah, ini kan nouns ya. Ini propertinya dia si objek ini. Nah, kalau misalkan direpresentasikan dalam Java, itulah yang kita kenal dengan istilah atribut. Ya, kita definisikan dia punya hair color, black, eye color, black dan sebagainya. Nah, ada beberapa kata kerja atau di sini sebutnya verbs atau action atau behavior ya, yang bisa muncul dari si objek ini ya, atau yang bisa kita lakukan terhadap si objek ini atau bisa terjadi pada objek ini. Apa saja itu? Misalkan eat, sleep, work, play, study. Jadi si person ini makan, si person ini bisa tidur, si person ini work, si person ini play. Nah, kita representasikan dia di dalam Java itu sebagai sebuah metode. Ya, mohon maaf mungkin ini harusnya memang disampaikan di awal begitu ya. Nah, ini disampaikan sebagai metode. Jadi artinya kalau kita create objek ya, misalnya kita create objek, itu artinya seolah kita meng-create seseorang yang dia itu memiliki state ya, dia memiliki state dan dia juga memiliki kebiasaan atau dia memiliki atribut dan di dalamnya dia punya metode. Atau nanti kita si person ini dia punya metode-metode ya. Nah, mungkin kita akan langsung beri contohnya. Nah, kita akan buat aplikasi. Aplikasinya adalah bagaimana menghitung gaji si karyawan ini, mengeluarkan informasinya, dan terlebih dahulu kita akan memasukkan datanya. Karena objeknya ini, ya, si karyawan ini, berarti kan dia harus punya informasi siapa dia, kemudian bagaimana kita menghitung gajinya, dan termasuk bagaimana kita menampilkan dia punya informasinya, ya, seperti itu. Kita akan coba buka IntelliJ. Oke, IntelliJ sudah muncul ya. Jadi saya hapus beberapa kelas yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi ini fresh ya, Java PBO. Ini kelas utamanya, tapi kita tidak akan bikin programnya di sini. Kita akan coba create dengan membuat satu kelas yang baru. Caranya adalah klik kanan pada Java, kemudian Java class. Setelah itu kita bikin Oke, sekarang saya sudah memiliki kelas yang bernama employees, seperti yang tertulis di sini. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, kita akan membuat aplikasi kita itu di dalam kelas employees ini. Oke, nah, untuk dapat mengakses employees-nya ini, tentu kita butuh main method, ya kan? Main method untuk dapat mengakses kelas employees-nya. Kita create dulu ps ini adalah main metodenya. Nah, kira-kira ya berdasarkan yang kita rencanakan tadi, kita itu butuh setidaknya 3 hal.
ya. Ini main method kita gunakan untuk mengakses kelas. Mengakses kelas. Kemudian kita butuh metode-metode yang lain. Metode-metodenya itu setidaknya ada 3. Kita butuh input data, betul ya. Kemudian kita butuh apa? Kalkulator menghitung gaji, dan terakhir adalah kita butuh untuk menampilkan data. Nah, jadi kita akan create metode-metode yang lain, ya. Kita akan create metode-metode yang lain. Nah, yang pertama adalah kita bikin input data terlebih dahulu. Saya akan create public input karyawan. Jadi ini nama metodenya. Nama metodenya adalah input karyawan. Ini saya pindah ke bawah. Nah, apa saja isinya? Saya ingin memasukkan nama. Oke, saya ingin memasukkan nama. Ini. Nah, supaya dia interaktif, nanti saya akan bikin program namanya dia itu user harus menginputkan begitu. Berarti saya butuh apa? Ya, saya butuh scanner ya. Scanner, kita create objek sebenarnya di sini ya. Scanner, new scanner, system in. Oke. Nah, nanti objek ini itu akan membaca input yang user masukkan. Oke. Nah, kelasnya apa? Kelasnya scanner. Ya, ini kita pernah tunjukkan ketika kita membahas soal command line input. Kemudian saya akan nanya terlebih dahulu system out print line. Ya, masukkan nama karyawan tersebut. Misalkan seperti itu. Oke, kemudian setelah itu akan muncul teks masukkan nama karyawan tersebut, kemudian user itu harus menginputkan, ya, menginputkan. Kita kasih nama variabel, namanya adalah name. Oke, s itu yang ini, objek s, ya, objek s. Oke, objeknya s. Nah, user kan memasukkan nanti, ya, user memasukkan s-nya. Ini kita next line. Nah, jadi ketika sudah memasukkan nama, muncul tulisan memasukkan nama karyawan, kemudian user kan memasukkan namanya dia. Nah, namanya dia itu nanti akan dibaca di sini. Oke, dibaca oleh ini, ditaruhnya di mana? Di dalam variabel name. Nah, ini masih merah. Kalau kita lihat kenapa? Dia bilangnya belum ada variabel name. Maka kita coba create, ya. Kita create string name. Oke, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita tanya lagi, masukkan misalkan NIP karyawan tersebut. Kemudian masukkan gaji karyawan tersebut. Kemudian masukkan bonus karyawan tersebut. Oke. Nah, di dalam name ini kita kasih dia NIP. Oke, S next line. Oke. Nah, NIP-nya juga belum ada ini. Nah, NIP itu angka, berarti kita taruhlah integer ya. Nah, kita buat satu variabel lagi, integer NIP. Oke. Oke. Setelah itu, kita buat string aja enggak apa-apa. Ya, karena next line-nya di sini. Nah, oke. Kemudian masukkan gaji karyawan tersebut. Nah, kalau karyawan, taruhlah misalkan gaji itu tadi integer. Berarti kita bilang di sini salary, misalkan ya.
salary sama dengan s dot next integer. Oke, kenapa dia merah? Karena belum terdefinisi ya. Saya integer x salary. Oke, kemudian masukkan bonus. Oke, s next integer. Oke, masih merah karena belum terdeklarasi. Maka kita tulis lagi integer bonus. Oke, berarti semua variabelnya kita sudah punya informasinya. Oke, ini kita baru bicara memasukkan informasi atau input informasi ke dalam karyawan tersebut. Oke. Nah, ini metode yang pertama nih, metode yang pertama. Jadi diharapkan si objek nanti itu dia otomatis si objek itu dia harus kita akan coba melihat objek itu berdasarkan info apa atau metode di sini. Jadi info apa saja yang ada di dalam si profilnya si karyawan ini, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, kita butuh metode yang lain karena kita akan menghitung berapa dia punya gaji kan? Public void, kemudian hitung apa ya? Bonus saja, hitung total aja. Hitung total. Oke, metodenya ini. Nah, cara untuk menghitung total itu adalah total salary itu bonus ya. Bonus ditambahkan dengan salary-nya. Nah, ya kan? Salary-nya kan di sini, bonusnya di sini. Nah, total nanti akan dia terima adalah total salary-nya di sini. Nah, ini masih merah. Karena apa? Masih merah karena dia belum di declare ya. Nah, dibilangnya apa nih? Dia bilangnya create local variable. Jadi belum kita deklarasi dia punya variable. Maka kita juga bisa nulisnya begini sebenarnya. Tadi apa? Total salary. Ya. Ini bisa atau kita tulis begini. Total maaf. Forget. Total salary. Total salary. Ini juga bisa sebenarnya kalau misalkan ini kita hapus. Nah, bisa. Tapi ditulis seperti yang tadi juga enggak masalah sebenarnya. Oke. Nah, jadi kita akan sudah mendapatkan melalui metode ini kita akan mendapatkan kalkulator menghitung gajinya atau menghitung salary-nya. Selanjutnya, kita butuh metode yang lain, yaitu kita butuh untuk menampilkan informasinya si objek ini gitu ya. Ini punya objek, dia punya informasi, tampilkan dong gitu. Bagaimana mekanisme menampilkannya? Kita bikin metode untuk menampilkannya. Public void, kemudian print aja ya. Print. Oke. Artinya tampilkan informasinya. Nah, apa saja yang perlu ditampilkan? System out print line, misalkan nama karyawan adalah .2, kemudian kita tambahkan variabel apa? Variabel nama. Karena tadi kita sudah simpan ya, nama itu taruhnya di sini variabel ini. Nah, metode ini kita akan tampilkan dia. System out print line. Oke. NIP karyawan adalah 2, kemudian plus, kemudian NIP. Oke. System out print line gaji karyawan adalah ditambah salary, variabelnya variabel salary, kemudian system out print line, kita lagi bonus karyawan adalah bonus, variabelnya bonus, name, NIP, salary, bonus. Variabel ini ada di mana di sini? Name, NIP, salary, bonus. Jadi kita akan dapat nilai variabelnya berdasarkan apa yang user inputkan. Seperti itu. Nah, kemudian sistem
Apa yang belum kita tampilkan? Gaji total ya. Sistem print line apa? Total pendapatan karyawan adalah total salary. Total salary ini dapat dari mana? Dari sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan create dia metode apa? Kita sudah memenuhi 3 metode ya. Kita bisa punya metode untuk menampilkan datanya si objek. Nah, kita punya metode untuk menghitung gajinya si objek. Kita punya metode untuk mendapatkan informasi atau menginputkan informasi kepada si objek. Nah, si objeknya sendiri itu belum kita buat. Nah, cara untuk membuatnya ini sebenarnya juga disebut instantiante ya atau instantiansi. Itu caranya adalah kita harus menuliskannya seperti ini. Ya, ini rumusnya nih. Nah, jadi membuat create satu objek rumusnya ini. Jadi kita harus sebut dia punya nama kelas, kemudian nama objeknya. Oke. Ini pernah saya bahas sebenarnya ini. Scanner ini nama kelas. Jadi ini dalam tanda kutip ya. Ini rumus create object. Oke, scanner ini nama kelas, kemudian S ini adalah nama objek yang mau dibuat. Oke, seperti itu. Oke, new ini cuma keyword. Ini adalah keyword. Keyword untuk membuat objek ya. Seperti itu. Kemudian scannernya ini nama kelas lagi. Oke. Nah, dalam kasus ini ya, saya mau bikin objek. Nah, objeknya berarti ada di mana? Objeknya ada di kelas employees. Berarti saya ketik employees, ini nama kelasnya. Nama objeknya apa? Ya, biar gampang lah, karyawan misalkan. Karyawan. Oke. Karyawan. Nah, kemudian sama dengan new, kemudian employees. Oke. Sekarang kita sudah meng-create objek yang namanya karyawan ya, seperti itu. Oke. Nah, kita mau menjalankan aplikasi ini. Jadi ketika nanti mau dipanggil dieksekusi kelas ini, tentu dia akan memulai dari main ini kan. Berarti yang akan dieksekusi adalah yang di dalam sini, betul? Nah, kita sudah create dia punya objek. Objeknya ini keluarkan dong apa namanya input karyawannya gitu. Nah, berarti kita tinggal nulis begini. Karyawan dot apanya nih? Kita mau input karyawan terlebih dahulu. Kemudian si objek ini ya, apa yang kita melakukan terhadap objek ini ya, metode apa yang mau kita kata kerja apa yang kita melakukan terhadap objek ini? Hitung kalkulatornya. Hitung total salary-nya. Ya, kemudian apa namanya? Input karyawan, hitung total salary-nya. Kemudian salahnya ini yang betul ya, harusnya bukan total salary, ini variable. Harusnya yang dipanggil adalah metode ya. Metodenya tadi apa namanya? Hitung total, ini metodenya. Oke, kemudian objeknya karyawan lagi, metodenya kita tampilkan di akhir. Mana M, kita ambil M, dari M itu print harusnya. Ini namanya print ya. Print. Oke. Jadi nanti ketika kelas ini dieksekusi, maka dia akan create objek yang namanya karyawan. Kemudian si karyawan ini ya, kita meminta apa namanya tampilkan berikan langkah untuk menginputkan data karyawan tersebut. Nah, datanya si karyawan ini, objek karyawan. Si objek ini juga perlu kita hitung berapa dia punya total gaji. Si karyawan ini kita perlu tampilkan semua informasi yang tersedia. Oke, kita coba running ya. Kita coba running. Mudah-mudahan tidak ada yang keliru. Oke, masukkan nama karyawan tersebut. Sandi misalkan. Masukkan NIP karyawan tersebut 66782.
masukkan gajinya, misalkan ini, masukkan bonus karyawan tersebut, misalkan, ya, anggap 800. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nama karyawannya adalah Sandi, NIP karyawannya adalah sekian, gaji karyawannya sekian, bonus karyawannya sekian, total pendapatnya sekian, ya. Nah, ini ya didapatkan, ini adalah hasil output ya, yang kita lakukan berdasarkan eksekusi yang kita lakukan di main di sini. Dan yang muncul ini itu hasil dari objek dan metodenya. Ini adalah objeknya, ya. Nah, inilah yang dimaksud kenapa dia disebutnya dengan berorientasi objek. Jadi ketika kita bikin objek, maka metode-metodenya itu ya tinggal bergantung ke sini gitu. Misalkan ini objeknya karyawan, maka kita tinggal panggil nih ya si karyawan ini apa yang kita mau si karyawan ini mau kita perlakukan seperti apa dia. Nah, metodenya kita taruh di depannya dia sesuai dengan perlakuannya. Nah, perlakuan-perlakuannya itu kita buat kita ilustrasikan itu sebagai metode yang kita sudah buat sebelumnya di atasnya. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini objeknya, ya, ini metodenya. Dan ini adalah rumus untuk membuat metode. Ya, rumusnya yang mana? Tadi ya. Ini rumusnya adalah nama kelas, nama kelas, kemudian nama objek yang mau dibuat, kemudian keywordnya sama dengan keyword new, kemudian di sampingnya adalah nama kelas, ya seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan Ini yang disebut dengan objek, membuat objek, ya. Saya rasa cukup dulu ya untuk review singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sudah biasa sebenarnya kita lakukan ya, saya bilang tadi misalkan bikin ini kan sudah sering dari awal CLI. Jadi kita semua sudah belajar tentang create ini, tapi nggak masalah kita review ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.